Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Umeras Channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa saya ingin menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah selalu setia mensupport channel ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, buat teman-teman yang belum support, langsung aja yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak terlewat update informasi dari channel ini. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya ingin menyapa Sobat KJMU. Karena apa? Karena hari ini tanggal 10 Maret 2025, pendaftaran KJMU tahap 1 tahun 2025 itu sudah mulai dibuka. Nah, jadi bagi teman-teman yang di tahap 2 tahun 2024 kemarin mengalami kendala ketika melakukan pendaftaran, nah sekarang bisa coba lagi nih. Nah, kita akan bahas bagaimana nih cara pendaftaran KJMU-nya, kemudian persyaratannya apa saja, kemudian apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai penerima KJMU. Yuk kita simak sama-sama yuk. Teman-teman, pendaftaran KJMU tahap 1 tahun 2025 lebih kurang sama dengan cara pendaftaran tahap 2 tahun 2024. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa saja persyaratan pendaftarannya, kemudian apa saja berkas yang dibutuhkan, timeline pendaftaran, kemudian larangan dan kewajiban bagi penerima KJMU. Yang pertama kita akan bahas tentang persyaratan penerima KJMU. Nah, jadi ada dua persyaratan ya teman-teman. Yang pertama persyaratan umum, yang kedua persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan umum, yang pertama adalah teman-teman itu harus berdomisili dan memiliki KTP serta kartu keluarga DKI Jakarta. Jadi teman-teman itu tinggalnya di DKI Jakarta dan memiliki KTP serta kartu keluarga DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, teman-teman terdaftar dalam DTKS. Jadi kalau tidak terdaftar dalam DTKS, teman-teman tidak bisa mendaftar KJMU, dan atau warga binaan sosial pada panti sosial dinas sosial. Kemudian yang ketiga, teman-teman tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan atau APBD. Contohnya kalau misalnya teman-teman sudah menerima bantuan PIP, maka teman-teman tidak bisa lagi mendaftar KJMU. Jadi teman-teman hanya bisa salah satunya saja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah persyaratan khusus. Nah, persyaratan khusus ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi calon mahasiswa dan yang kedua bagi mahasiswa. Nah, yang pertama untuk calon mahasiswa. Calon mahasiswa itu maksudnya apa? Calon mahasiswa itu adalah mahasiswa yang mau mendaftar di kampus yang bersangkutan ya. Jadi persyaratannya adalah yang pertama, teman-teman dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya. Jadi sekolahnya itu harus di DKI Jakarta. Nah, sekarang kan tahun 2025. Berarti paling lama teman-teman bisa mendaftar KJMU itu teman-teman itu lulusan tahun 2022 gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak. Kemudian yang ketiga dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A atau unggul di DKI Jakarta. Nah, untuk persyaratan yang ketiga ini, jika teman-teman itu kuliahnya di PTS ya atau perguruan tinggi swasta, maka akreditasi dari program studinya itu harus A. Kemudian akreditasi universitasnya itu juga harus A. Jadi sama-sama A ya teman-teman. Jadi kalau B ke bawah itu tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah persyaratan untuk mahasiswa nih, persyaratan khusus untuk mahasiswa. Yang pertama, dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri atau swasta di DKI Jakarta paling lama 3 tahun sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak. Yang ketiga, dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler terakreditasi A atau unggul dan program studi
terakreditasi A atau unggul di DKI Jakarta. Yang keempat, pengajuan paling lama pada semester 4. Jadi kalau teman-teman sudah semester 5 ke atas, maka teman-teman tidak bisa mendaftar KJMU. Gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah besaran bantuan. Besaran bantuannya itu adalah sebesar 9 juta per semester ya. Jadi teman-teman bisa dapat bantuan sebesar 9 juta per semester. Nah, peruntukannya itu adalah yang pertama untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dan yang kedua untuk biaya pendukung personal. Nah, kalau misalnya nih teman-teman, misal teman-teman itu UKT-nya itu di atas 9 juta, misalnya taruhlah 10 juta gitu ya teman-teman. Nah, maka sisanya itu yang 1 juta maka teman-teman harus bayarkan secara mandiri. Tapi kalau misalnya UKT teman-teman itu di bawah 9 juta, misalnya UKT-nya hanya 7 juta, nah maka sisanya yang 2 juta itu menjadi hak teman-teman yang bisa digunakan untuk biaya pendukung personal teman-teman. Selanjutnya adalah berkas kelengkapan untuk pendaftaran KJMU. Berkasnya apa aja nih? Nah, yang pertama, teman-teman nanti terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman p4op.jakarta.go.id/KJMU. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk mengupload beberapa berkas atau dokumen. Yang pertama itu adalah teman-teman diminta untuk mengupload kelengkapan dokumen usulan yang terdiri dari surat permohonan kepada gubernur, surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi, scan kartu keluarga, scan KTP, kemudian scan kartu hasil studi khusus bagi pendaftar lanjutan KJMU ya teman-teman. Kalau buat teman-teman yang baru mau daftar, KHS-nya ini tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman nantinya akan diminta untuk mengupload surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa teman-teman itu sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam satu keluarga tidak ada yang berstatus sebagai yang pertama sebagai ASN ya atau PNS atau P3K, yang kedua TNI atau Polri, yang ketiga anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota Republik Indonesia, kemudian pegawai tetap BUMN dan pegawai tetap BUMD. Selanjutnya nanti teman-teman juga akan diminta untuk mengupload surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa orang tua atau wali dari teman-teman itu tidak memiliki kendaraan roda 4 atau mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan nilai NJOP di atas 1 miliar serta keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Kemudian yang terakhir teman-teman akan diminta untuk mengupload surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan atau APBD. Selanjutnya kapan nih mulai pendaftaran KJMU? Nah teman-teman, berikut adalah timeline pendaftaran KJMU. Jadi untuk pendaftaran online melalui laman p4op.jakarta.go.id/KJMU, teman-teman sudah bisa melakukan pendaftarannya mulai dari tanggal 10 sampai 21 Maret 2025. Nah, jadi teman-teman mendaftar melalui akun teman-teman sendiri ya. Kemudian yang kedua, tanggal 10 sampai dengan 25 Maret 2025 itu merupakan verifikasi dan unggah SPTJM dari pihak sekolah. Jadi sambil berjalan teman-teman mendaftar, nah sekolah juga melakukan verifikasi dan unggah SPTJM. Kemudian selanjutnya dari tanggal 10 Maret sampai dengan 9 April 2025 itu merupakan verifikasi dan unggah SPTJM perguruan tinggi. Nah, kemudian tanggal 10 sampai dengan 11 April 2025 merupakan verifikasi Dinas Pendidikan. Nah, di tanggal 11 April sampai dengan bulan Mei 2025 merupakan penetapan penerima melalui keputusan gubernur.
Selanjutnya apa saja nih kewajiban penerima KJMU? Nah, yang pertama, teman-teman wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjaga dan menjunjung citra serta nama baik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, teman-teman mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih. Yang keempat, teman-teman menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu. Yang kelima, pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian ini di luar program wajib perguruan tinggi. Kemudian teman-teman melaporkan hasilnya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan surat pernyataan kesanggupan. Kemudian yang keenam, teman-teman membuat laporan tertulis kepada gubernur tentang prestasi akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi KHS dan setelah menyelesaikan pendidikan. Kemudian yang ketujuh, teman-teman diminta untuk mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan, seminar, dan atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi. Teman-teman sebagai penerima KJMU ada beberapa larangan yang harus teman-teman perhatikan nih. Yang pertama, misalnya teman-teman berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa. Yang kedua, teman-teman cuti akademik. Yang ketiga, melalaikan dan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan. Yang keempat, teman-teman melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS. Yang kelima, teman-teman pindah dari program pendidikan yang telah dipilih. Jadi kalau misalnya teman-teman ketika awal mendaftar itu teman-teman jurusannya itu misalnya desain, kemudian di semester berikutnya teman-teman pindah ke jurusan manajemen misalnya, ya maka itu tidak bisa ya teman-teman. Kemudian yang keenam, selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK untuk PTN di bawah IPK yang telah ditetapkan PTN, dan untuk PTS di bawah 3 untuk prodi sosial dan di bawah 2,75 untuk prodi eksakta. Nah, jadi teman-teman harus mempertahankan IPK teman-teman nih. Jadi kalau misalnya teman-teman kuliahnya itu di PTN, maka minimal IPK teman-teman itu di atas dari standar yang ditetapkan oleh PTN. Kalau misalnya teman-teman kuliahnya di PTS, maka untuk prodi sosial teman-teman harus mempertahankan IPK-nya itu harus di atas 3 ya teman-teman. Nah, untuk prodi eksakta teman-teman harus pertahankan IPK-nya di atas 2,75. Kemudian yang terakhir nih, yang ketujuh, teman-teman menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke teman-teman, sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat khususnya buat teman-teman yang saat ini ingin mendaftar KJMU tahap 1 tahun 2025. Semoga teman-teman semua diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam melakukan pendaftaran sampai dengan nanti dinyatakan layak dan lolos untuk mendapatkan KJMU. Tetap semangat ya teman-teman. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.